Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lira Tasya, 10 TITL 3. Di sini saya akan mempresentasikan 10 soal esai tentang Microsoft Excel yang mencakup pemahaman dasar hingga fitur analisis soal. Yang pertama, jelaskan perbedaan mendasar antara workbook dan worksheet pada Microsoft Excel. Workbook adalah file Excel keseluruhan berupa dokumen atau buku kerja yang bisa berisi satu atau banyak worksheet. Sementara itu, worksheet adalah lembar kerja tunggal tab di bagian bawah di dalam workbook dan tempat data diinput. Yang kedua, apa perbedaan antara rumus, formula, dan fungsi dalam Excel? Berikan masing-masing satu contoh penggunaannya. Rumus formula adalah persamaan yang Anda buat sendiri secara manual untuk perhitungan, sedangkan fungsi adalah rumus bawaan yang sudah disediakan oleh Excel untuk menyederhanakan perhitungan kompleks. Penggunaan formula yaitu menghitung total 3 sel terpisah. Penggunaan fungsi yaitu menjumlahkan tentang data yang besar dengan cepat. Yang ketiga, jelaskan apa yang dimaksud dengan referensi sel relatif dan referensi sel absolut. Berikan contoh situasinya. Referensi relatif adalah referensi yang berubah secara otomatis ketika rumus disalin ke sel lain. Contoh, sama dengan A1 plus B1. Jika rumus ini disalin ke bawah, misalnya ke baris 2, maka akan berubah menjadi sama dengan A2 plus B2. Referensi absolut adalah referensi yang tidak berubah meskipun rumus disalin ke sel lain. Contoh, sama dengan A1 bintang dolar B bintang 1. Jika disalin ke bawah menjadi sama dengan A2 bintang dolar B bintang 1. Gunakan referensi absolut saat Anda nilai tetap konstan yang digunakan berulang kali. Contoh situasi misalnya sel A2 A5 berisi harga barang, sel B1 berisi pajak misalnya 10%. Rumus sama dengan A bintang dolar B bintang 1. Saat rumus disalin ke bawah, A2, A3, A4 berubah, dolar B dolar 1 tetap tidak berubah. Yang keempat, jelaskan kegunaan dari fungsi flowcup dan wholecup. Sebutkan argumen atau komponen apa saja yang wajib ada dalam penulisan sintaks atau rumus flowcup. Kegunaan flowcup digunakan untuk mencari data secara vertikal ke bawah pada kolom pertama suatu tabel, lalu mengambil nilai dari kolom lain di baris yang sama. Rumus sama dengan flowcup buka kurung A01, A2, C3, A2, false, tutup kurung. Wholecup digunakan untuk mencari data secara horizontal ke samping pada baris pertama tabel, lalu mengambil nilai dari baris lain di kolom yang sama. Rumus sama dengan wholecup buka kurung A01, A1, C3, 2, false, tutup kurung. Wholecup butuh minimal 3 argumen utama: lookup, value, table, array, equal, index, num, biasanya ditambah false agar hasil akurat. Yang kelima, bagaimana cara kerja fungsi if bertingkat di Excel? Berikan contoh kasus sederhana di mana fungsi if bertingkat sangat diperlukan. Fungsi if bertingkat adalah penggunaan lebih dari satu fungsi if di dalam satu rumus untuk menangani banyak kondisi sekaligus. Kasusnya, menentukan nilai huruf dari nilai angka, misalnya nilai 80A, nilai 70A, B, nilai 60C, selain itu D. Nested if sangat diperlukan ketika ada lebih dari 2 kondisi putusan dibuat secara bertingkat. Contoh lain, penentuan diskon berdasarkan jumlah pembelian, status kelulusan, lulus, remedial, tidak lulus, kategori usia. Yang keenam, apa yang dimaksud dengan pivot table? Jelaskan keuntungan utama menggunakan fitur ini dalam proses analisis kumpulan data yang sangat besar.
Pivot table adalah fitur di Microsoft Excel yang digunakan untuk meringkas, mengelompokkan, dan menganalisis data dalam jumlah besar dengan cepat dengan pivot table. Kamu bisa mengubah data mentah menjadi laporan yang lebih mudah dibaca tanpa harus membuat rumus yang rumit. Keuntungan utama pivot table: singkat, meringkas data besar dengan cepat, fleksibel, mudah diubah atau diatur ulang, perhitungan otomatis, sum, average, dan lain-lain. Memudahkan analisis dan melihat pola data. Intinya, pivot table membantu mengubah data rumit jadi ringkas dan mudah dipakai. Yang ketujuh, kapan waktu yang paling tepat untuk menggunakan grafik batang, berkolom, chart grafik garis, line chart, dan grafik lingkaran pie chart dalam memvisualisasikan data di Excel? Yang pertama, grafik batang atau kolom bar, kolom chart digunakan untuk membandingkan nilai antar kategori, cocok saat membandingkan data antar produk, kota, atau kategori, melihat perbedaan nilai secara jelas. Grafik garis, line chart, digunakan untuk menunjukkan perubahan atau tren dari waktu ke waktu, cocok saat data berbentuk waktu, hari, bulan, dan tahun. Ingin melihat naik turun atau tren. Grafik lingkaran pie chart digunakan untuk menunjukkan proporsi atau persentase dari keseluruhan, cocok saat ingin melihat bagian dari total jumlah kategori tidak terlalu banyak. Yang kedelapan, mengapa fitur data validation penting untuk digunakan saat membuat form pengisian atau table input data? Berikan satu contoh penerapannya. Fitur data validation di Excel penting karena membantu mengontrol dan membatasi jenis data yang boleh diinput. Manfaat utamanya mencegah kesalahan input, misalnya angka jadi teks, menjadi konsistensi data, mempermudah proses analisis, membatasi pilihan agar sesuai kebutuhan. Contoh penerapannya, kasusnya form input jenis kelamin, kamu ingin pengguna hanya bisa mengisi laki-laki atau perempuan. Caranya, gunakan data validation list dengan pilihan laki-laki, perempuan. Hasilnya pengguna hanya bisa memilih dari drop-down, tidak bisa mengetik sembarangan, misalnya LK, cowok, dan lain-lain. Yang kesembilan, jelaskan fungsi dari fitur kondisional formatting pada Excel dan berikan contoh penerapannya dalam mengelola data, misalnya data penjualan atau nilai siswa. Fungsi kondisional formatting di Excel. Kondisional formatting adalah fitur yang digunakan untuk memberi format, warna, ikon, atau tanda tertentu secara otomatis berdasarkan kondisi tertentu. Artinya, Excel akan menyoroti data yang memenuhi syarat tertentu sehingga lebih mudah dianalisis. Data penjualan, misalnya penjualan tertinggi warna hijau, penjualan rendah warna merah. Hasilnya mudah mengetahui produk mana yang paling laris dan kurang diminati. Data nilai siswa, misalnya nilai 70 warna merah tidak lulus, nilai 70 warna hijau yaitu lulus. Hasil guru bisa langsung melihat siapa yang perlu remedial tanpa mengecek satu persatu. Yang ke-10, sebutkan dan jelaskan minimal 3 jenis pesan error yang sering muncul saat menggunakan rumus di Excel, misalnya DIV atau 0, value, N atau A atau RIF, beserta penyebab utama munculnya pesan tersebut. DIV atau 0, artinya pembagian dengan 0 penyebab rumus membagi angka dengan 0, sel pembagi kosong, contoh sama dengan A1 atau B1. Jika B1 sama dengan 0 atau kosong, muncul DIV atau 0. Value artinya tipe data tidak sesuai, penyebab menggunakan teks pada operasi yang seharusnya angka format data salah, contoh sama dengan A1 plus teks. N atau A artinya data tidak ditemukan, penyebabnya nilai yang dicari, misalnya di VLOOKUP tidak ada dalam tabel, contoh sama dengan VLOOKUP buka kurung A05, A1, B10, 2 false tutup kurung. RIF artinya referensi tidak valid, penyebabnya mengacu ke sel yang sudah dihapus rank tidak lagi tersedia. Contoh, rumus awal sama dengan A1 plus B1.
Jika kolom B dihapus, muncul RIF. Sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.